Film ini dibuka di wilayah konflik Bosnia dan Herzegovina ketika unit pasukan khusus Rusia sedang menjalankan operasi rahasia. Tout le monde est en place. Guerrier en place. À tout le groupe, on attend les ordres et on bouge plus. Salah satu anggotanya yang bernama Pera, seorang penembak jitu yang handal, tengah membidik musuh dari kejauhan. Namun, tiba-tiba ia tertembak di bahu kiri, menyebabkan ia gagal mengeksekusi tembakan dan harus mundur dari medan baku tembak. Dalam kondisi terluka, Pera mencoba memberitahukan situasinya kepada komandan dan segera menyuntikkan morfin untuk menahan rasa sakit. Sementara itu, Slash, rekan satu tim sekaligus ahli taktik dan senjata, menerima perintah untuk menangkap seorang target bernama Harun dalam keadaan hidup. Di sisi lain, Surah, petugas komunikasi tim yang memantau dari jarak jauh, berhasil mengidentifikasi lokasi Harun setelah Slash menemukannya. Saat Slash terpancing emosi dan hampir membunuh Harun, Surah menghentikannya, mengingatkan bahwa target harus ditangkap hidup-hidup. Tragisnya, Harun justru membunuh Surah saat ia sedang beradu argumen dengan Slash. Beruntung, anggota tim lainnya yang bernama Gere tiba tepat waktu dan menghantam kepala Harun dengan senapan, mencegahnya untuk membunuh Slash. Slash segera meminta evakuasi darurat karena Surah mengalami luka parah dan kehilangan banyak darah. Sementara itu, anggota tim lain bernama Bara melaksanakan misi lanjutan dengan menyusup melalui celah bebatuan, berhasil merebut alat pemicu dan meledakkan bom di area hutan guna mengacaukan posisi musuh. Misi tersebut kemudian berhasil dan Harun pun berhasil ditangkap hidup-hidup. Namun dalam perjalanan menggunakan helikopter menuju markas, Gere memberitahukan bahwa nyawa Surah tidak tertolong akibat pendarahan hebat. Setelah memastikan kematian Surah, Slash yang tak kuasa menahan amarah mencoba membunuh Harun sebagai bentuk balas dendam karena Harun telah membunuh iparnya sendiri. Namun, wakil kepala intelijen Rusia yang bernama Letnan Kolonel Aslanbek yang dikenal sebagai Bek menghentikan tindakan Slash dan menegaskan bahwa Harun dilindungi oleh pasukan NATO sehingga dia tidak boleh untuk dihabisi. Gereb, rekan kerja mereka, juga memperingatkan bahwa membunuh Harun akan menyebabkan mereka diadili di pengadilan militer karena berada di bawah yurisdiksi NATO. Namun, Andrei Satalov, seorang mantan penerjun payung yang kini menjadi tentara bayaran, menolak untuk tunduk. Dengan tegas, ia menarik kerah Harun dan mendorongnya keluar dari helikopter. Insiden tersebut membuat Bek menerima perintah untuk memecat seluruh tim, termasuk Satalov, Oleg Barmin, Pera Kurbaeva, Ilya Salasev, dan Rustam Babagerev dari jajaran Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Di saat yang bersamaan, Bek juga menerima dokumen deklarasi kepatuhan dari NATO yang ternyata tidak lengkap, menunjukkan situasi politik yang kompleks. Meskipun perjanjian Dayton telah ditandatangani pada tahun 1995 untuk mengakhiri perang Bosnia, perdamaian di kawasan Balkan masih rapuh. Pada tahun 1998, konflik kembali pecah ketika kelompok Albania di Kosovo menuntut kemerdekaan yang kemudian memicu perlawanan dari Tentara Pembebasan Kosovo yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh PBB. Pada tahun 1999, NATO melancarkan serangan udara terhadap Yugoslavia tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Di tengah kekacauan tersebut, sepasang suami istri tetap berusaha menuju rumah sakit demi menyelamatkan bayi mereka.
Namun naas, sesaat setelah Tosca tiba bersama dokter bernama Jasna Balgajov, rumah sakit tersebut kemudian dibombardir. Championne. Venez avec moi. J'aurais besoin de son dossier médical. Stepan yang panik kemudian masuk ke dalam bangunan dan mendapati bahwa Tosca telah meninggal dunia setelah melahirkan. Jasna kemudian muncul membawa bayi mereka, namun Stepan tewas terbakar saat ledakan meruntuhkan bangunan rumah sakit. Jasna berhasil melarikan diri tepat saat langit-langit ambruk. Pengeboman ini pun menjadi sorotan internasional sebab Presiden Rusia bergabung dengan NATO melawan pasukan Serbia yang dipimpin oleh Panglima Perang Albania bernama Smuk. Tak lama kemudian, Jenderal Somov bertemu dengan Beck dan menyampaikan bahwa setelah pasukan Serbia meninggalkan Kosovo, wilayah tersebut akan jatuh ke tangan pemberontak Albania yaitu yang dipimpin oleh Smuk. Ia juga mengungkapkan bahwa NATO akan menghentikan pemboman dan datang sebagai pasukan perdamaian. Beck kemudian ditugaskan dalam misi rahasia untuk merebut bandara besar di Pristina, Kosovo yang berada di bawah tanggung jawab Inggris dan hanya dapat digunakan oleh pesawat angkut. Ia menerima perlengkapan militer yang seharusnya dikirim ke Bosnia dan memutuskan untuk melibatkan kembali kelompok Satalov meski tak sepenuhnya mempercayai mereka. Di sisi lain, Jasna mengajukan surat pengunduran diri kepada atasannya yang bernama Amir karena trauma dari peristiwa rumah sakit. Namun Amir menolaknya dan menyatakan bahwa menyelamatkan nyawa tetap lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Di sisi itu, Beck kemudian menuju bandara dan melihat Gareth turut dalam aksi protes di jembatan. Ia segera menghubunginya dan memerintahkannya untuk kembali bergabung. Sementara itu, Dr. Kolonel Ladov dari pasukan lintas udara Rusia berbicara dengan Somov melalui koneksi satelit. Somov memutuskan untuk merebut bandara Pristina sebelum kedatangan NATO dan meminta operasi ini dijaga kerahasiaannya. Vous avez compris? Oui, général. Terminé. Vous devriez mieux préparer vos hommes. Oui, mon colonel. Saat itu, polisi tengah mencoba merebut lapangan udara Slatina dari Smuk yang telah menguasainya selama pemboman berlangsung. Komandan milik lalu menemui Satalov dan memberinya identitas palsu sebagai Rade untuk menyusup ke markas Smuk. Rade menerima misi tersebut dan menyampaikan niatnya untuk pergi ke Yugoslavia. Milik memperingatkan bahwa jika pasukannya mundur, maka hukum akan sepenuhnya runtuh dan ia membutuhkan bantuan Rade untuk menghadapi teroris. Namun Rade meyakinkan bahwa masalah ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari luar. Beck mulai mengumpulkan kembali tim lamanya termasuk Satalov. Faut que je te parle. On aura du matériel? C'est sympa d'être passé. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ton plan? Milik memerintahkan evakuasi sebuah keluarga Albania dari desa. Saat para bandit datang menyerang, Puk hampir tertembak, namun Rade berhasil menyelamatkannya dan membunuh penembak jitu tersebut. Ia juga berhasil mengatasi bandit lain dan menyelamatkan seluruh keluarga yang ada di dalam bus. Venez, commandant, faut pas rester ici, venez. Sebagai tanda kepercayaan, Milik memberikan paspor kepada Rade.
Beck kemudian mengumpulkan seluruh timnya di sebuah rumah kosong dan sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak tanpa menunggu NATO. Di terminal bus, Rade secara tak sengaja bertemu dengan Jasna dan ikut bersamanya. Namun bus mereka kemudian disergap oleh kelompok bandit. Smoke menyampaikan pidato intimidatif dan memerintahkan seluruh penumpang diperiksa. Ketika Jasna mencoba membela diri, Smoke tanpa ampun menembak kepala salah satu penumpang. Rade yang berpura-pura pingsan segera bangkit dan menumpas para bandit, memaksa mereka untuk menyerah. Tout le monde dans le bus! Ia dan Jasna kemudian membawa para penumpang ke rumah sakit Gologosi, dan setelah itu Jasna setuju ikut Rade mengantarkan jenazah seorang pendeta ke gereja. Dalam perjalanan ini, Rade mulai jatuh cinta pada Jasna dan menawarinya untuk tinggal di rumahnya sambil tetap bekerja di rumah sakit. Di sisi lain, Smoke datang ke desa untuk mencari Rade dan menyiksa Milik, namun Milik tetap bungkam hingga akhirnya dibunuh dengan tembakan di jantung. Et option B, sucer ma bite. Rade menerima kabar dari Padil mengenai kematian Milik tanpa mengetahui bahwa Smoke telah pergi ke rumah sakit untuk menangkap Jasna. Smoke menyiksa Jasna dengan mengiris leher seorang wanita agar Jasna mau mengungkap lokasi Rade. Akhirnya Jasna mengaku dan Smoke memerintahkan agar semua tahanan dibunuh kecuali dirinya sendiri. Namun seorang gadis kecil bernama Depozcica berhasil bersembunyi di dalam troli rumah sakit. Sementara itu, Beck pun memulai rencana perebutan Bandara Slatina secara diam-diam. Barry dan Beck bertugas dalam negosiasi, Gareth dan Slash bertanggung jawab merebut hanggar dan pos jaga, sementara Vera ditugaskan untuk mengamankan terminal dengan kemampuan snipernya. Jolie Camelot. Slash, tout se passe bien? Ouais, Beck, aucun souci. Sementara itu, Presiden Milosevic menandatangani perjanjian penarikan pasukan Yugoslavia dari Kosovo, memberikan kendali penuh kepada NATO. Pasukan lintas udara kemudian mendapatkan tugas untuk merebut bandara sebelum kedatangan Brigade Lapis Baja NATO. Dr. Kolonel Ladov memimpin pasukan secara langsung. Slash dan Gareth tiba di bandara dan mencurigai sesuatu, kemudian melapor kepada Beck. Di waktu yang sama, Rade mendapatkan tugas untuk menyerbu markas Smoke untuk menyelamatkan Jasna tanpa menyadari bahwa Gareth, Vera, dan Slash juga berada di lokasi tersebut. Pertempuran pun kemudian terjadi, di mana Rade kembali bertemu dengan tim lamanya dan menjelaskan alasan penyerbuan tersebut. Ils sont avec moi. Ilyuka! Lâche ton arme! Vera kemudian melaporkan bahwa kendaraan musuh telah mendekat. Donnez l'ordre. Chier. Vera. Beck memberikan perintah kepada Satalov untuk merebut markas Smoke. Setibanya di lokasi, Satalov menemukan banyak mayat, lalu berhasil menemukan Jasna bersembunyi di balik meja. Jasna mengaku bersalah karena telah membocorkan lokasi Satalov kepada Smoke.
Di tempat lain, Smoke menerima kabar bahwa markasnya telah direbut oleh Beck. Beck melaporkan kepada Smoke bahwa mereka hanya memiliki 8 orang, sementara markas musuh berisi ratusan orang. Namun, Smoke tetap memerintahkannya untuk mempertahankan posisinya dengan segala cara karena markas tersebut sangat strategis. Beck segera menyusun rencana pertahanan. Slash, Geray, dan Vera kemudian mengambil posisi untuk mengamankan perimeter bandara, sementara Satalov dan timnya menyusup ke markas Smoke. Rade berhasil menyelamatkan Jasna dan menyelamatkan Debozhica, yaitu gadis kecil yang bersembunyi di rumah sakit. Mereka kemudian melarikan diri dari markas dengan bantuan Slash dan Geray yang datang tepat waktu. Setelah kembali ke Bandara Slatina, pasukan Beck bersiap menghadapi serangan balasan dari Smoke. Tak lama kemudian, Smoke dan pasukannya datang dalam jumlah besar dan mengepung bandara. Pertempuran hebat pun kemudian terjadi. Slash menunjukkan kemampuan tempur jarak dekatnya, Geray dengan senapan serbu, dan Vera sebagai penembak jitu menahan serangan dari kejauhan. Attention tout le monde, on a de la visite. Tiens, prends ça, c'est de la morphine. Allez, vas-y. PD. Di tengah kekacauan, Beck terus memberikan perintah dan menyemangati pasukannya untuk bertahan sampai bantuan tiba. Baissez-vous. À terre.
Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan melelahkan, pasukan penjaga perdamaian kemudian tiba di bandara dan berhasil mengendalikan situasi. Semuk dan pasukannya terpaksa mundur. Dalam momen tersebut, Satalov yang sebelumnya dianggap sebagai pembangkang akhirnya mendapatkan pengakuan atas pengorbanannya. Rade dan Jasna kemudian bersatu kembali dan para anak-anak serta warga sipil yang selamat mendapatkan perlindungan. Bandara Slatina kini sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Rusia sesuai misi rahasia yang telah dirancang sejak awal. Film ini kemudian ditutup dengan narasi mengenai pentingnya keberanian, loyalitas, dan pengorbanan para prajurit yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang lain dan menjaga perdamaian di tengah konflik. Kisah The Balkan Line ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap misi militer tersimpan kisah manusia yang penuh harapan, kehilangan, serta tekad yang tak tergoyahkan. Oke guys, hari ini adalah hari Jumat dan sesuai janji saya atau omongan saya di video ini bahwasanya hari ini akan ada 3 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 1 kaos dan saldo OPPO atau dana 50.000 ya. Oke, dan ini saya bukan setting-settingan, ini real guys. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menang dan kita akan langsung saja mengundinya ya. Dan di sini kita menggunakan random picker untuk mengundinya. Oke, dan langsung kita undi saja. Ini untuk pemenang pertama guys. Selamat untuk Abraham Iben, Anda mendapatkan kaos dan saldo OPPO atau dana 50.000 ya. Semoga hadiahnya bermanfaat dan sehat selalu buat semuanya. Oke guys, langsung aja kita untuk pemenang keduanya kita undi langsung. Iya. Ntar dulu guys. Bismillah. Selamat untuk Kristiana, Anda mendapatkan 1 kaos dan saldo OPPO atau dana 50.000 ya. Semoga bermanfaat dan semoga bajunya dipakai lama, amin. Oke guys, kita akan mengundi untuk pemenang terakhirnya. Langsung aja kita sikat guys. Yuk. 13. Iya, bismillah. Yuk. Deng 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 deng. Oke, selamat untuk ibu rumah tangga, Anda berhak mendapatkan 1 kaos dan saldo OPPO atau dana 50.000 ya. Dan untuk kalian yang belum menang jangan berkecil hati, nanti jika ada kesempatan saya akan mengadakan lagi. Dan untuk kalian jangan lupa untuk selalu komen di setiap video-video saya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Semoga nanti akan ada hadiah atau pemenang dari komenan yang selalu komen. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan berkah selalu untuk semuanya. Salam sehat dan sejahtera, amin.